Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, terima kasih sudah berkenan. Sebelum mulai masuki pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu minta salah satu anak untuk memimpin doa pada hari ini. Oke, silakan. Oke, terima kasih sudah memimpin doa. Selanjutnya sebelum kita masuki ke tahapan pertemuan hari ini, kita mau mengingat-ingat nih pertemuan kemarin. Masih ingat gak? Kemarin kita membahas tentang apa? Kira-kira ada yang masih ingat gak? Kita minggu kemarin membahas tentang apa? Oke, betul sekali. Kemarin kita membahas tentang multimedia interaktif dan proses pembuatan multimedia interaktif. Nah, kemarin kan dibahas tuh apa saja dalam proses pembuatan multimedia interaktif. Kan ada apa? Ada yang masih ingat gak? Empatnya itu apa? Oke, silakan. Oke, betul sekali ya. Jadi pada tahapan proses desain pembuatan multimedia interaktif itu ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan, dan yang keempat adalah evaluasi. Nah, pada minggu kemarin kan Ibu sudah menjelaskan tentang analisis kebutuhan dan perencanaan. Nah, ada yang masih ingat apa itu analisis kebutuhan? Kalau yang masih ingat boleh angkat tangan. Oke, silakan. Oke, betul sekali ya. Analisis kebutuhan seperti yang dijelaskan oleh Mbak tadi, dari analisis kebutuhan itu merupakan tahapan pertama pada proses desain pembuatan multimedia interaktif. Yang nantinya isinya akan ada siapa target audiens kita, terus apa dari tujuan dari anak multimedia interaktif yang kita buat dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu kita beralih ke tahapan yang kedua, yaitu tahapan perencanaan. Nah, pada tahapan perencanaan ini setelah analisis kebutuhan kita sudah dapat, jadi kan kita sudah tahu ya apa saja kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, jadi kita kan sudah mendapatkan siapa target audiens kita, terus apa tujuan kita dan lain sebagainya. Terus kita harus masuk ke perencanaan yaitu desain. Nah, perencanaan di sini tuh kita harus mendesain apa saja hal-hal yang ingin kita buat di multimedia interaktif dan harus sesuai dengan hasil dari analisis kebutuhan ini. Nah, misalnya kita dari hasil analisis kebutuhan itu kita dapat target audiens kita berupa anak. Nah, pada tahapan perencanaan ini kita harus mendesain multimedia interaktif tersebut sesuai dengan analisis kebutuhan kita. Misalnya kita mendapatkan anak-anak tadi, jadi kita harus mendesain yang sesuai. Misalnya kita bisa membuat tentang kan anak-anak ya, kita mesti tahu anak-anak itu lebih suka kartun. Jadi kita mendesain anak-anak itu yang kartun atau animasi sehingga itu dapat menarik untuk target audiens kita seperti itu. Oke, gue rasa kalian semua udah paham tentang analisis kebutuhan perencanaan. Selanjutnya kita masuk ke tahapan ketiga dan keempat. Nah, tahapan ketiga yaitu adalah pengembangan. Nah, pada tahapan pengembangan ini apa saja sih yang harus kita lakukan? Mungkin ada satu orang yang tahu ataupun mau menebak apa sih yang kita lakukan pada tahapan pengembangan ini? Mau angkat tangan? Betul sekali. Pengembangan merupakan proses pembuatan dari perancangan dan desain tersebut ya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi pada tahapan pengembangan ini ada pembuatan multimedia, pengembangan metrikitas, pengujian dan quality control. Nah, pada tahapan multimedia interaktif ini ada kan 3 ya. Yang pertama yaitu pembuatan konten multimedia. Nah, dalam pembuatan konten multimedia ini kita nggak boleh melenceng dari desain yang sudah kita buat. Misalnya kan kita tadi dapat desain kita itu berupa kartun. Nah, kita nggak boleh tiba-tiba kayak bener lah aku bikin desain yang dibantu atau sebagainya, itu nggak boleh ya. Nggak boleh ya, karena jadi kita harus sesuai dengan desain yang sudah kita buat. Itu. Yang kedua yaitu pengembangan aktivitas. Ini juga harus mengacu dari target audiens kita. Misalnya kita dapat target audiens misalnya orang tua gitu kan. Kan orang tua nggak suka aktivitas itu yang ribet-ribet, dan kita nggak boleh buat aktivitas itu yang ribet-ribet. Jadi mungkin kita bisa buat aktivitas itu yang lebih mudah dan sesuai dengan target audiens kita. Nah,
Nah, bentuk dari interaktivitas ini bisa berupa menekan tombol ataupun menjawab dan lain sebagainya ya, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengujian dan quality control. Nah, pengujian dan quality control ini apa sih? Nah, pengujian ini itu merupakan tindak lanjut dari kedua tahapan ini. Kan kedua tahapan ini sudah dibuat. Nanti kita harus melakukan pengujian dan quality control. Tujuannya agar kita tahu apakah multimedia interaktif kita ini tuh masih ada mungkin masih ada kayak salah ataupun lubang, tiba-tiba error dan lain sebagainya, kan itu kan mengganggu bagi kita kan. Misal kita udah kasih download terus tiba-tiba kalau like dan sebagainya kan sangat-sangat mengganggu. Jadi mungkin dari teman-teman misalnya mau membuat harus melakukan pengujian dan quality control sehingga nanti pas mau didistribusikan itu target addressnya bisa kayak puas, minta itu lancar-lancar dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pada tahapan evaluasi. Nah, pada tahapan evaluasi ini ada dua, yang pertama yaitu evaluasi pengguna dan penyebaran dan distribusi. Nah, apa sih evaluasi pengguna itu? Ada yang mau jawab nggak apa itu evaluasi pengguna? Ya, kamu? Oke, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya mungkin kurang betul, tapi hampir betul. Jadi indikasinya evaluasi pengguna itu merupakan tahapan. Misalnya kita kan sudah melakukan quality control juga. Nanti kita bakalan tahu feedback dari anak-anak itu yang disesuaikan dengan kita. Nanti mereka akan memberikan feedback ke kita. Feedbacknya mungkin bisa komen ataupun rating ataupun sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kita nanti bisa tahu dari situ. Dari evaluasi pengguna ini kita bisa tahu apakah multimedia interaktif kita ini sudah efektif dan efisien bagi target audiens kita. Nah, jadi kenapa sih ini ada sebutan itu pertama? Jadi ini yang pertama karena alat sebutnya itu digunakan pada seluruh tahapan kita. Jadi kita nggak boleh ya alat sebutnya itu diisi dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu penyebaran dan distribusi. Nah, pada tahapan ini setelah multimedia interaktif kita itu sudah mungkin kita udah merasa kayak kita itu sudah efektif dan efisien, terus dari feedback menentukan kalau mereka tuh sudah puas dengan multimedia interaktif kita. Nah, kita boleh langsung melakukan penyebaran distribusi. Nah, penyebaran distribusi ini tuh harus sesuai juga dengan multimedia interaktif kita. Misalnya kita membuat multimedia interaktif berupa YouTube, video. Nah, kan kita sudah melakukan misalnya kita sudah membuat multimedia interaktif ini berupa video. Nah, kita kan nggak mungkin ya mendistribusikannya itu ke Play Store, App Store ataupun yang lainnya. Nah, kita harus sesuai. Misalnya kita kan tadi dapat video, kita mungkin bisa upload ke YouTube, ke TikTok ataupun ke media sosial yang lainnya yang masih berhubungan. Nah, seperti itu. Karena materi hari ini sudah selesai, Ibu beri kesimpulan saya. Ya, kesimpulan saya pada hari ini adalah proses pada tahapan pembuatan multimedia interaktif itu ada 4. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan, dan yang keempat yaitu evaluasi. Jadi diingat-ingat ya semuanya, kita nggak boleh tahapan satu tuh kayak tahapan satu males tahapan itu langsung aja, itu kita nggak boleh ya. Jadi kita harus sesuai tahapan-tahapan yang sudah ada. Jadi kita nggak boleh skip karena kita malas dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, mungkin dari sini saya rasa anak semua sudah mengerti tentang materi ini. Saya lanjut ke tugas ya. Nah, minggu kemarin kan sudah dibahas tentang tugas-tugasnya. Yang pertama itu kemarin ada tugas kelompok akan membuat satu desain produk multimedia interaktif, yaitu aplikasi edukatif berbasis Android dengan menerapkan tahapan-tahapan mulai dari analisis kebutuhan hingga tahapan perencanaan. Nah, anak-anak semua sudah mengumpulkan kan? Atau masih ada yang belum? Kalau masih ada yang belum, Ibu beri waktu ya sampai hari ini, sampai malam bisa dikumpulkan ke citra yang sudah Ibu kirim di WhatsApp group. Oke, karena dari teman-teman kayaknya sudah selesai semua. Jadi Ibu minta untuk kalian lanjutkan kepada tahapan pengembangan. Jadi minggu besok kalian harus sudah selesai pada sampai dengan tahapan pengembangan. Seperti itu ya. Nanti link pengumpulannya saya kirim di grup WhatsApp. Menunjukkan jam pulang
Jadi Ibu cukupkan materi hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan dan mengerjakan tugas yang sebaik mungkin. Jadi Ibu tutup pada pertemuan kali ini ditutup. Saya boleh minta salah satu orang untuk memimpin doa. Yang tadi berangkat memimpin lama ataupun yang tadi kesiangan boleh memimpin doa. Ya kamu. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak semuanya. Ibu tutup pelajaran hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.